Halo semua, kali ini kita bakal bedah salah satu arsitektur paling fundamental sekaligus paling kuat di LabVIEW, State Machine. Kenapa ini penting banget? Karena ini adalah salah satu topik yang hampir pasti ditanyain pas wawancara teknis. Kalau kalian bisa kuasai ini, wah kalian bakal langsung kelihatan menonjol. Apakah kalian lagi deg-degan nyiapin wawancara kerja yang ada lab view-nya? Kalau iya, tenang. Kalian udah ada di tempat yang benar banget. Ada satu konsep kunci yang hampir 100% bakal muncul. Yep, konsep itu adalah state machine. Nah, tujuan kita di sini adalah memastikan kalian gak cuma paham, tapi benar-benar ngelotok soal ini. Jadi, pas ditanya interviewer, kalian bisa jawab dengan super percaya diri. Yuk, kita mulai. Oke, sebelum kita ngerakit mesin utamanya, kita perlu kenalan dulu sama komponen-komponen dasarnya. Anggap aja kita lagi nyiapin semua perkakas dan baut sebelum mulai ngebangun sesuatu. Komponen pertama dan paling penting adalah case structure. Bayangin ini sebagai otak dari operasi kita. Dia yang lihat sebuah kondisi, terus dia yang mutusin tindakan mana yang harus diambil dari beberapa pilihan yang ada. Sangat logis dan efisien. Terus gimana cara kerjanya? Coba perhatiin deh terminal pemilih di sisi kiri gambar ini. Nah, input apapun yang kita kasih ke situ, mau itu angka, teks, atau enum, itulah yang bakal nentuin case atau blok kode mana yang dieksekusi. Prinsipnya simple, tapi kemampuannya luar biasa. Selanjutnya, kita punya cluster. Kalau case structure tadi otaknya, nah cluster ini ibarat kotak perkakasnya. Dia bantu kita buat ngebungkus macam-macam jenis data, kayak status, kode, sama pesan jadi satu paket yang rapih. Jadi gampang dibawa-bawa di dalam program kita. Dan ini dia contoh yang paling sering kita temuin, error cluster. Di sini kita bisa lihat ada 3 tipe data yang beda banget. Ada status benar atau salah, ada kode numerik, sama ada deskripsi teks, semuanya digabungin jadi satu. Ini udah jadi praktek standar di LabVIEW buat nanganin error secara efisien. Oke, sekarang perkakasnya udah siap semua. Saatnya buat acara utama. Kita bakal ngerakit komponen-komponen inti tadi jadi arsitektur state machine yang sesungguhnya. Ini dia, blueprint dari sebuah state machine. Coba lihat 3 komponen yang ditandain pakai angka itu. Kelihatannya emang sederhana, tapi ketiganya ini bekerja sama dengan sangat elegan buat ngontrol alur program kita dari satu status ke status berikutnya. Yuk, kita bedah lebih dalam. Pertama, while loop itu mesinnya, yang bikin semuanya jalan terus-terusan. Di dalamnya ada case structure, si logika keputusan yang ngejalanin kode buat state yang lagi aktif. Nah, yang paling krusial, ada shift register. Ini fungsinya sebagai memori yang bawa informasi tentang state selanjutnya ke putaran loop berikutnya. Jadi, ini poin paling pentingnya. Tanpa shift register, loop kita bakal amnesia. Dia bakal lupa state apa yang harus dijalanin selanjutnya. Komponen inilah yang bikin mesin status kita punya memori dan bisa bergerak secara berurutan dari satu tugas ke tugas lainnya. Paham struktur dasarnya itu udah bagus, tapi interviewer pengennya lihat kode yang profesional dan tangguh. Nah sekarang, ayo kita tingkatkan arsitektur kita ke level selanjutnya. Kelihatan kan bedanya? Di sebelah kiri itu versi dasar yang masih pakai teks biasa. Nah, yang di sebelah kanan itu baru versi profesional. Perhatiin deh, gimana dia lebih terstruktur dan siap buat dikembangin lebih jauh. Inilah yang ngebedain amatir sama profesional. Jadi, apa aja sih peningkatannya? Pertama, kita ganti string pakai enum. Ini ngasih label yang jelas ke tiap state, jadi nggak ada lagi cerita salah ketik. Kedua, kita tambahin event structure, biar programnya santai, dan cuma pakai CPU pas ada input dari pengguna. Dan yang paling penting, arsitektur ini jadi sangat scalable. Nambahin state baru jadi segampang nambahin case baru. Sekeren apapun kode yang kita tulis, bug itu bisa aja muncul. Nah, tahu cara nemuinnya dengan cepat adalah skill super penting yang dicari sama setiap perusahaan. Untungnya, LabVIEW ngasih kita alat-alat yang canggih, highlight execution alias si bola lampu itu. Bikin kita bisa lihat aliran data secara slow motion, berguna banget buat ngertiin alur logika. Terus, probes itu ibarat kita pasang CCTV di kabel, buat ngintip nilainya pas program lagi jalan. Dan retain wire values nyimpen nilai terakhir, jadi kita bisa analisis apa yang terjadi tepat sebelum programnya berhenti. Oke, sekarang mari kita simpulkan kenapa arsitektur ini bukan cuma pilihan yang bagus, tapi udah jadi standar industri. Perbandingan ini udah jelas banget. While loop biasa itu bisa jadi berantakan dan susah diatur. Tapi state machine ngejaga logikanya tetap bersih, satu tugas per case. Ini bikin kodenya jadi gampang banget dibaca,
gampang diperluas, dan yang terpenting gampang dirawat buat jangka panjang. Dan pada akhirnya, ya inilah intinya. Menggunakan arsitektur state machine itu adalah tanda seorang developer LabVIEW yang berpengalaman. Ini nunjukin kalau kalian nggak cuma bisa bikin kode asal jalan, tapi kalian tahu cara ngebangun sistem yang andal dan bisa dipelihara. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan pertanyaan ini. Coba deh pikirin, mesin penjual otomatis, lampu lalu lintas, atau mungkin proses pengujian di pabrik. Semua itu bisa dimodelkan dengan sempurna pakai arsitektur yang baru aja kita pelajari. Terima kasih sudah menyimak, dan semoga sukses ya wawancaranya.